Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Fahmi dari Get Home. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik ya. Terkadang pada saat kita membeli rumah, kita bingung apakah membeli dari developer besar yang berupa perumahan kawasan atau kita beli dari developer kecil yang biasanya berbentuk klaster-klaster. Kali ini kita akan bahas 10 perbedaan developer besar dan developer kecil. Yang pertama, bentuk dari perusahaannya sendiri ya. Untuk developer besar itu semuanya umumnya sudah berbentuk PT ya. Jadi apalagi kawasan-kawasan besar itu pasti sudah sangat dipastikan bahwa itu berbentuk PT ya dari segi lembaganya. Itu untuk developer besar. Adapun developer kecil bentuknya biasanya antara pribadi developer tersendiri atau beberapa sudah mulai dalam bentuk PT ya, atau perusahaan terbatas kayak gitu. Jadi kalau developer besar itu biasanya berbentuk PT, kalau developer kecil itu berbentuk PT atau pribadi. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, perbedaan secara nama baik. Untuk developer besar pasti kita tahu nama developernya tuh siapa kayak gitu ya. Siapa nama developernya dan bukan hanya terkenal di daerah tersebut. Developer besar rata-rata terkenal secara nasional. Karena dari umurnya sendiri itu sudah sangat lama umumnya ya. Adapun developer kecil itu biasanya terkenal di area-area pengembangannya saja. Misalnya dia ngembangin di daerah kota mana, nah itu di kota A itulah dia punya nama gitu ya. Walaupun ada beberapa malah developer yang tidak diketahui. Ini siapa sih ini developernya gitu ya. Yang diketahui hanya proyek-proyeknya saja. Kayak itulah perbedaan dari segi nama baik. Perbedaan yang ketiga dari fasilitas. Karena developer besar itu pengembangannya dalam bentuk kawasan, sehingga fasilitasnya bukan hanya fasilitas internal dari klasternya itu sendiri gitu ya. Kalau internal klaster kan seperti ada gate-nya sendiri, ada jalan, ada taman gitu ya. Ada fasum-fasos gitu secara umum yang ada di dalam suatu klaster, ditambah dengan fasilitas lain yang ada di kawasan tersebut. Misalnya ada kawasan bisnis, ada kawasan perkantoran gitu ya, ada kawasan kesehatan juga, ada rumah sakit misalnya, ada juga sekolah, ada juga mall bahkan gitu ya. Itu fasilitas yang ada di developer besar karena memang bentuknya sekali lagi kawasan. Adapun developer kecil biasanya memang fasilitas umumnya itu memang yang ada di klasternya saja, yang tadi saya sebutkan ya, ada gate-nya, ada jalan, ada taman gitu ya. Biasanya misalnya ada tempat peribadahan gitu ya dan lain hal. Umumnya memang seperti itu. Walaupun developer kecil kadang-kadang fasilitasnya dengan yang terdekatnya saja. Misalnya dia mencari lokasi yang cukup bagus dekat rumah sakit, dekat sekolah, maka yang dijual adalah bukan di dalam klasternya tapi di sekitarnya. Kayak gitulah perbedaan dari segi fasilitas untuk developer kecil dan developer besar. Perbedaan yang keempat dalam segi legalitas project. Untuk developer besar, karena perizinannya pun tidak mudah ya, dia luas banget areanya, perizinannya pun sangat-sangat ribet ya, bukan hanya melibatkan pemerintahan kota, kadang-kadang melibatkan provinsi, bahkan secara nasional melibatkan kayak gitu ya, sehingga memang proses untuk kepada pecah SHM ke IMB itu memang memakan waktu yang cukup lama gitu ya secara legalitas, sehingga legalitas pecah IMB dan SHM-nya memang butuh waktu yang sangat lama dan transaksi biasanya dilakukan dengan skema PPJB. Adapun untuk developer kecil karena area cluster dan relatif lebih cepat ya, sehingga untuk legalitas proses pecah SHM dan IMB-nya itu lebih cepat kayak gitu ya, sehingga dengan pecahnya itu yang cepat itu untuk proses transaksinya bisa langsung ke AJB. Jadi bukan hanya PPJB tapi dia langsung ke AJB kayak gitu ya. Itu perbedaan dari segi legalitas. Perbedaan yang kelima dari segi lokasi. Untuk developer besar umumnya memang ada di lokasi yang sangat strategis. Biasanya saat ini nempel dengan pintu tol untuk pembangunan yang dilakukan oleh developer besar. Adapun developer kecil umumnya memang ada di dua lokasi. Pertama adalah sekitar pengembangan yang dilakukan oleh developer besar, itu satu. Yang kedua adalah di tempat yang sudah cukup ramai secara penduduk kayak gitu. Itu lokasi yang umumnya dilakukan oleh developer kecil kayak gitu ya. Itulah perbedaan secara lokasi. Perbedaan yang keenam, kita lihat dari kualitas rumah atau unit properti yang akan teman-teman beli gitu ya. Untuk developer besar memang pada umumnya, secara umum ya, memang dia punya standar yang sudah
sama gitu ya antara satu kawasan yang dibuka dengan kawasan lain, sehingga teman-teman bisa melihat gitu ya portofolionya mana developer yang sudah sangat bagus, mana yang kurang gitu ya, karena memang ada juga beberapa catatan di developer besar yang secara track record yang memang bangunannya kurang kayak gitu. Adapun untuk developer kecil dulu itu memang umumnya agak kurang dalam segi kualitas bangunan. Saat ini gitu ya, untuk developer kecil ini sudah mulai ada perbaikan yang dilakukan, terutama yang ada di daerah kota ya, dekat ibu kota Jakarta gitu ya. Itu biasanya sudah sangat baik karena dia menyesuaikan dengan keinginan pasar gitu ya, yang ingin mendapatkan rumah bukan hanya rumah ada atau bukan rumah, mohon maaf, misalnya subsidi yang kualitasnya kita tahu, tapi dia ngejaga kualitas benar-benar, sehingga secara developer besar dan kecil tidak begitu banyak perbedaan untuk saat ini dalam segi kualitas. Walaupun teman-teman harus lebih teliti dalam mengetahui spesifikasi yang ditawarkan di developer kecil, dan harus lihat rumah contohnya itu benar-benar dilihat dengan teliti gitu ya, dikontrol pada saat pembangunannya juga kayak gitu. Memang ada sedikit effort untuk mengontrol untuk di developer kecil pada saat teman-teman memiliki di sana. Itu perbedaan dari segi kualitas rumah. Perbedaan yang ketujuh kita lihat dari waktu serah terima ya, waktu serah terima unit propertinya. Untuk developer besar berupa kawasan tadi umumnya memang butuh waktu yang sangat lama sampai teman-teman serah terima gitu ya. Yang kita lihat sekarang rata-rata serah terimanya itu minimal di 24 bulan dari teman-teman transaksi kayak gitu. Itu untuk developer besar karena memang perizinannya lama, pembangunannya lama, dan lain hal, dan fasilitasnya juga kan sangat besar. Adapun untuk developer kecil berupa cluster, itu teman-teman biasanya membutuhkan waktunya hanya menunggu pembangunan saja dengan waktu yang relatif lebih singkat, hanya di 6 sampai paling lama di 12 bulan itu teman-teman sudah bisa menerima unit properti yang teman-teman beli gitu ya. Itu perbedaannya dari segi waktu serah terima unit properti atau unit rumah. Perbedaan yang ke-8 dari segi harga. Untuk harga umumnya developer besar itu harganya lebih besar karena memang dia ada fasilitas, ada kawasan dan lain hal, sehingga harganya itu jauh lebih besar dibanding dengan developer kecil. Rata-rata developer kecil kalaupun mendekati harga di developer besar hanya mencapai 70% paling dari harga developer besar, dengan spesifikasi bangunan yang sama, tidak dengan luas tanah yang sama, dengan daerah yang kurang lebih sama sekitar sana kayak gitu. Jadi itu untuk perbedaannya memang sedikit jomplang ya. Kalau developer besar itu sangat tinggi, untuk developer kecil itu relatif lebih kecil gitu ya. Untuk harganya paling maksimal mendekati hanya mencapai 70%, bahkan ada yang hanya 50% dari harga yang dijual di developer besar. Itu perbedaan secara harga. Perbedaan ke-9 dari segi proses negosiasi harga. Untuk developer besar, memang beberapa sudah mulai saat ini melakukan promo-promo ya. Tetapi pada saat sudah ada promonya, maka teman-teman itu dikasih pilihan hanya yang ada saja. Yang promonya ini harga segini, sudah tinggal pilihkan dari teman-teman itu yes or no untuk membeli unit rumah tersebut. Itu sistem yang ada di developer besar. Adapun negosiasi sangat jarang, sangat langka developer besar melakukan mengizinkan adanya negosiasi kayak gitu. Kecuali tadi ya promo yang sudah berlaku. Adapun untuk developer kecil, nah ini teman-teman lebih relatif mudah untuk melakukan negosiasi. Apalagi untuk developer yang baru buka proyeknya, gitu ya, baru mulai di proyeknya dibuka dengan harga perdana pula misalnya. Itu teman-teman apalagi pembelian dengan cash itu sangat mudah buat melakukan negosiasi, karena memang basically developer kecil itu butuh pendanaan untuk pergerakan selanjutnya kayak gitu ya. Sedangkan developer besar kan secara pendanaan sudah sangat kuat, sehingga proses negosiasi harga developer besar relatif lebih susah, kecuali promo-promo yang sudah diumumkan. Untuk developer kecil itu lebih mudah buat teman-teman melakukan negosiasi harga. Perbedaan yang ke-10 dan terakhir, perbedaannya dari segi biaya-biaya dalam proses transaksi jual beli. Untuk biaya-biaya di developer besar itu jarang banget untuk developer itu memberikan promo biaya-biaya sebenarnya ya. Walaupun saat ini yang lagi masa pandemi memang ada beberapa mengeluarkan biaya, apalagi ada kompensasi masalah PPN misalnya. Secara umumnya, sekali lagi saya bahas secara umum, itu umumnya memang biaya itu jarang banget ada promo pajak misalnya itu ya. Biasanya masing-masing pajak masing-masing. Terus untuk biaya transaksi notaris, AJB gitu ya, balik nama dan lain hal itu pun masing-masing kadang-kadang dibagi dua. Terus ada biaya-biaya lain yang memang disiapkan gitu ya. Di beberapa developer besar saya lihat ada biaya untuk fasilitas dan lain hal yang buat pecah SHM, bahkan ada yang biaya juga untuk pecah IMB gitu ya. Jadi di fasilitasnya hanya di IMB induknya saja
Jadi memang secara biaya ada beberapa biaya yang harus disiapkan lagi dari harga yang sudah didealkan untuk pembelian di developer besar. Adapun developer kecil saat ini dan umumnya itu biasanya ada promo-promo. Bahkan tidak sedikit yang dia free all in. Jadi teman-teman beli rumah harga segitu, ya udah harga segitu aja yang teman-teman keluarkan. Tidak ada lagi anggaran lain yang harus keluarkan dari pajak, AJB, balik nama, pecah dan lain hal. Itu biasanya sudah clean and clear kayak gitu ya dalam proses transaksinya. Dan kalaupun ada, teman negosiasi aja karena tadi di poin 9 kan ada bisa negosiasi kayak gitu ya untuk segi harganya. Itulah untuk perbedaan dari segi biaya-biaya jual beli antara developer besar dan developer kecil. Kesimpulannya memang developer besar ataupun developer kecil punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah ini teman-teman memilih mana itu kembali kepada preferensi masing-masing gitu ya, kesiapan budget masing-masing. Teman-teman ingin cari aman misalnya, ingin misalnya sudah simple uangnya juga banyak, oke lah kita beli di developer besar kayak gitu yang memang kawasannya sudah terbentuk dan lain hal kayak gitu. Dan juga memang teman-teman tidak terburu-buru untuk bisa menikmati unit properti tersebut kayak gitu. Adapun kalau teman-teman memang dengan anggaran yang tidak begitu banyak yang harus dipaskan gitu ya dengan anggarannya, terus juga ingin segera dihuni gitu ya, misalnya sebelumnya ngontrak biar nggak kelamaan ngontraknya ingin langsung dihuni gitu ya, juga misalnya budget lain bisa digunakan buat anggaran lain beli fasilitas rumah dan lain hal, itu memang lebih kepada developer kecil. Kalau ditanyakan kepada saya, memang preferensinya lebih baik memang beli di developer kecil kayak gitu kalau saya pribadi ya. Kenapa? Karena dengan kita beli developer kecil itu kita bisa memilih secara lokasi. Pun misalnya fasilitas di dalam klasternya nggak begitu banyak, ya udah cari di lokasinya itu yang memang fasilitasnya banyak, dekat mall, dekat sekolahan, dekat apalagi rumah sakit dan lain hal. Bisa dicari kok, bisa dicari. Pun ada anggaran lainnya, itu bisa kita gunakan buat anggaran lain di kebutuhan kita masing-masing. Misalnya kan kalau beli rumah belum dalamnya, belum interiornya, kalau di interior belum juga fasilitas lain dan lain hal. Sehingga anggaran yang ada bisa diefektifkan kepada kebutuhan-kebutuhan lain yang teman-teman butuhkan. Tetapi sekali lagi ini kembali pada preferensi teman-teman masing-masing. Itulah perbedaan dari developer besar dan developer kecil. Mudah-mudahan sangat membantu kawan-kawan dalam menentukan pembelian unit rumah apakah di developer besar atau di developer kecil. Kalaupun ada yang ingin berkomentar, berpendapat, monggo disampaikan di kolom komentar ya, pendapatnya seperti apa terkait tentang pembelian rumah di developer besar ataupun developer kecil kayak gitu. Mudah-mudahan sangat membantu. Sampai ketemu di lain kesempatan, dan jangan lupa mampir ya di proyek-proyek Get Home yang sekarang sudah siap. Ada Alexandria Premier, ada Almeria Premier Cimanggis, ada juga Casablanca Premier Depok gitu ya, ada Lavanya Premier Depok, ada juga Marbella Premier Indah, dan di Bogor tuh ada namanya Hillside Premier Ciamas. Silakan kunjungin, silakan cari informasi lebih lanjut. We are Get Home and get your home now. See you di next video.